dan dikumpulkan di waktu hari raya. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi tangediki dingendikaaken wa kana yauman masyhudan indahum. Di hari raya ini merupakan hari di mana semuanya menyaksikan. Tartadi fihi al-fatayat abha hulaliha, yang mana para perempuan-perempuan itu menggunakan perhiasan-perhiasannya yang paling bagus-bagus. Jenenge wae macak ya, Pak. Sing wedok-wedok nggawe menggunakan perhiasan-perhiasannya, sing lanang nggawe baju-baju terbaiknya. Wa kana yauma idin yakhtaruna fihi arusan nail alladhi sayulquna fihi fahaddada al-yauma. Cara teng ayat lintune wa ayyuh syaron nasu duha, yakni di waktu duha. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga ketika diumumkan wakila linnasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin, mereka itu sangat berkeinginan kuat untuk mengikuti pertarungan antara Nabi Musa dan juga para tukang sihir. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna, iki wis mari di maknane apa gurung rek? Hah? Sampun? 48. Sampai 48. Oh, akeh berarti manane ya. Setelah lanjut mana? Teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Jenenge tukang sihir ya. Jenenge Mbah Dukun. Kowe lek ngerti Mbah Dukun. Mbah Dukun ya ngono kuwi. Mbah Dukun akhirnya berkata kepada Fir'aun. Mereka berkata kepada Fir'aun, "Falamma ja'a as-saharatu." Tatkala para tukang sihir itu semuanya sudah hadir di hadapannya Fir'aun, mereka berkata li Fir'auna, kepada Fir'aun, "A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Wahai Fir'aun, apakah kita ini akan mendapatkan bayaran kalau kita itu menang? Cara gampangane ngomong, "On Fir'aun, awakmu wani bayari piro? Umpama aku menang iki lho, awakmu wani bayari piro?" Aneh iki wong-wong ya nang kaya ngene iki, Pak. Aneh wong-wong kaya ngene iki. Lek Mbah Dukun njaluk bayaran, mereka berapapun mereka orang-orang rela merogoh koceknya, merogoh saku untuk bayari Mbah Dukun. Tapi lek yai nyowo kon sing ikhlas. Wong-wong kan ngono to, Pak. Lek nai ngono, yai njandungaken nggih, njandungaken putra kula niki sehat. Lek nang yai ini gak dikai sangu belas, ora disangoni 50.000 lho ora. Tapi lek nang dukun tuku santet. Kamu tahu ngerti wong tuku santet apa ora? Iku bayar sampai atusan. Bukan hanya sampai jutaan, Pak. Bayari dukun gelem, moro nang yai ora nggawa apa-apa. Duwe aja duwe. Gula kopi lho Pak ora digawa. Jan kebacut wong saiki. Lano teng mriki dingendikaken aja sampai kaya ngono kuwi. Yai kok ngono ikhlas. Nek nang Mbah Dukun berapapun kamu berani bayar. Oh, ya jendul ngono kuwi jenenge. Maksudnya jangan sampai tradisi yang seperti ini itu dibiasakan. Kita harus bisa menghormati. Nang mosok nang tukang sihir, nang Mbah Dukun, atau bahkan yang nang dokter nyangoni sakmono gedene gelem rela. Nek nang Pak Yai saikhlase. Kadang mentok nggawa gula sak kilo, kadang ana babar belas
kiai ini mek disangoni matur suwun. Kiai ini mek disangoni matur suwun kiai ngono tok Bon, kalau lanjutaken malih, mulakna teng mriki ngendikaken bahwa tatkala para tukang sihir itu berkata, tambah kak konsen ngene iki ya. Bahwa tatkala tukang sihir itu meminta bayaran kepada Fir'aun. Usume ku njaluk bayaran, Pak. Nang mriki ngendikaken fangdur ila masiratil ilah Fir'aun fi ra'iyatihi. Fal ilah al-haqqu yut'im wa la yut'am wa yujiru wa la yujaru alaih. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, lihat itu setelah pendeklarasian Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, maka kira-kira apakah pantas dia mendeklarasikan ketuhanannya atas dirinya? Bahwa kalau yang namanya Tuhan itu mestinya memberi makan, bukan malah diberi makan. Yang namanya Tuhan itu menyelamatkan, bukan diselamatkan. Sedangkan pada waktu pertarungan antara Nabi Musa dan para tukang sihir, itu merupakan waktu di mana para tukang sihir yang distatuskan sebagai rakyatnya Fir'aun itu sedang ingin menyelamatkan Fir'aun. Ora pantes belas ngaku dadi pangeran niku ora pantes belas. Wong jenenge pangeran niku nyelametno, ora kok diselametno. Dan alilahu al-haq yu'ti wa la ya'khudz. Yang namanya pangeran, yang namanya Tuhan yang benar itu memberi, tidak meminta. Dan tatkala datang para tukang sihir, yang mana tukang-tukang sihir ini merupakan abtalu hadhil mubarah, para pejuang-pejuang, para pahlawan-pahlawan, cara bahasan pahlawan-pahlawan Fir'aun di dalam versus ini, dalam pertarungan ini, wa ya'lamuna madha hajati Fir'aun ilaihim fi hadzal mauqif, mereka mengetahui betapa butuhnya Fir'aun kepada mereka, lidzalika badaru bil ittifaq ma'hu wal istirat alaihi in kunta tusakhiru an-nasa fi khidmatika duna ajrin fa hadhil masalah takhtalif walan tamuru hakada duna ajrin. Gampangane ngomong ngeten. Ngomong lek kapan ngeten. Fir'aun, kamu boleh untuk memperbudak semua para rakyatmu tanpa dibayar sepeser pun. Tapi ini garis bawahnya. Untuk kali ini berbeda. Kamu butuh kepada kita, ya udah kamu bayar. Kamu bayar. Nggih. Saku wis paling gemese ya ngono kuwi ya. Wa hadza dalilun ala ma'rifatin bi Fir'aun wa annahu rajulun aklati. Lidzalika istaratu alaihim ajran in kanu humul ghalibin. La wala nadri harbama jaa akharu yahditu hadhil uluhiyah fa nahnu nadakhiru limisli hadzal mawqif. Ya, dadi dukun wae njaluk bayaran. Dukun njaluk bayaran. Kula lanjutaken malih. Qala na'am wa innakum idzan ayhina idzin laminal muqarrabin. Fir'aun menjawab para tukang-tukang sihir, para dukun-dukun yang meminta bayaran itu, jawabannya Fir'aun adalah oke. Kalian minta bayaran berapapun, saya siap, kata Fir'aun. Sekaligus, bahkan kamu bukan hanya mendapatkan bayaran. Wa innakum laminal muqarrabin. Kalian semua akan digolongkan dari golongannya orang-orang yang didekatkan. Cara saya ingin menjadi muqarrabin, orang-orang yang terdekatnya Fir'aun. Jadi menteri, Pak. Fir'aun yang ngomong iya nggih. Jenenge boto. Lan nang kene kudu tak garis bawahkan sekali lagi. Nek dukun nae secara nalarnya orang awam dianggap wajar untuk meminta yang namanya bayaran, maka jangan ada mulut jelek, jangan ada mulut kotor,
ketika yang namanya kiai meminta bayaran atas sebuah tindakan mengajar mereka atau tindakan nyuwuk mereka. Paham ora? Aku gemes sampe wong awam e. Lek kiai ku pokoke gawe kalah-kalahan tok. Dikongkon ikhlas seikhlas-ikhlase. Kurangnya jangan yang. Lek kiai dikongkon ikhlas. Pokoknya orang yang berhubungan dengan agama disuruh ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Kamu tahu yang namanya TPQ, Pak? TPQ nang desa-desa ya. Dikongkon bayar sedina 1000. Sing jenenge wali-wali murid iki wis ngamuk-ngamuk ra trimo. Apa to ngaji Quran kok dikongkon bayar sedina 1000 lho. Ruwame wong-wong. Kon bayar TPQ sedina 1000, geger ruwame. Lek dikongkon les piano, kamu tahu ya. Les piano sekali pertemuan bayarannya sampai minimal 300 sampai 500 ribu. Lah monggo lho. Agak ente aku ambil wong awam. Jadi untuk saya tegaskan lagi, kiai minta bayaran atas nyowok ya, kiai nyowok oleh njaluk bayaran. Oleh njaluk bayaran. Kiai nyowok oleh njaluk bayaran. Kiai mengajar boleh minta bayaran. Dan sama sekali tidak dianggap itu merupakan sebuah hal yang sifatnya mencederai terhadap agamanya. Kowe ngongkon kiai ikhlas itu kamu salah. Ikhlas kuwi urusane kiai, lek urusane murid iku bayar, Pak. Sama. Nah, tukang sihir, kamu lek ngerti ya tukang sihir mbah dukun niku, Pak. Awakmu top up terus, Pak, nang mbah dukun niku, Pak. Tanyakan kepada orang-orang yang mereka itu kebetulan nyewo atau membeli yang namanya santet. Mereka top up terus. Nang sing jenenge mbah dukun itu top up terus. Top up untuk santet A, kurang mandi, tambah top up lagi. Top up terus kamu kalau tahu. Intinya saya cuma ingin menegaskan, ojo sampai menganggap kiai yang minta bayaran itu dianggap sebagai hal yang sifatnya negatif. Kalau boleh saya membahasakan dengan bahasa yang sedikit keras, bahwa orang yang lebih patut untuk kalian beri upah sebesar-besarnya adalah para kiai. Jadi ya, para kiai kula pun sering cerita nggih. Saya rasa ini sudah saya bahas kok di pembahasan apa dulu itu ya. Ini. Sekarang lebihnya seperti itu. Tengeriki seperti itu. Jadi Fir'aun sama para tukang sihir, mbah dukun sepakat untuk bayar. Adanya yang namanya bayar. Kalau lanjut akan malih, kitane qala lahum Musa bitahqiqil hamzataini wa tashilisaniati wa khali alifin bainahuma alal wajhain. Niki ainna ini qiraahnya 4. Kelawang sulimaleh ainna itu bacaannya qiraahnya ada 4. Yang pertama dengan dibaca tahqiq 2 hamzahnya, sekaligus juga dibaca tashil hamzah yang kedua, dan dengan memasukkan alif atau tidak di dalam kedua-dua wajahnya. Berarti yang pertama tulis tahqiqil hamzaten dan juga tidak ada alif, ainna, seperti yang qiraah yang ada di kitab kamu. Qiraah yang kedua dengan tahqiqil hamzaten tapi dengan memasukkan alif. Jadi ainna. Itu 2. Nomor 3
dengan tashil. Dibaca tashil ya napa iku jenenge hamzah yang kedua. Tashil itu membaca hamzah antara hamzah yang jelas dan harokat diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokatnya. Hamzah yang kedua ini kan harokatnya kan hamzah, harokatnya kan kasroh. Berarti itu semi-semi diganti ya. Itu namanya tashil. Aina antara ya dan juga hamzah. Jadi itu bisa dua. Nah, tashil itu juga dengan panjang hamzah yang pertama atau tanpa panjang. Jadi aina atau aina. Yes ya. Karena emang ini tashil itu awalnya memang orang Arab itu kebiasaannya seperti itu. Hamzah itu seringkali diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat hamzahnya itu. Konjang nggih. Pun kalau kita sak monten mawon qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Firaun pun menyepakati adanya bayaran. Benjing qala lahum Musa alqu ma antum mulkun surat Asy-Syu'ara ayat 43 ditandai. Orang ngerti tandai. Besok mulai 43 tulis. Pun nggih ilahuna wallahu a'lam bissawab.